Setelah perjalanan panjang melalui banyak pertempuran, pada akhirnya pasukan Muslim bertemu kekuatan utama dari Kekaisaran Bizantium di daratan tinggi Yarmouk. Medan perang akan memiliki dampak penting dalam jalannya pertempuran. Dataran tinggi Yarmouk sebagian besar terdiri dari dataran datar bergelombang, dihiasi dengan formasi batu-batuan. Sungai Yarmouk, Rukad, Alen, dan Harir membelah dataran tinggi tersebut, membentuk ngarai dengan tebing curam. Dataran berumput menyediakan sumber makanan yang cukup dan beberapa mata air untuk memasok kedua pasukan. Sementara itu, pihak Bizantium tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Fahan menerima instruksi dari Kaisar untuk mencoba membujuk umat Islam agar kembali ke Arab, atau paling tidak menghentikan negosiasi sampai kaum Persia siap menyerang di Irak. Sebelumnya, Kekaisaran Bizantium dan Persia telah sepakat untuk mengalahkan kaum Muslim dengan serangan bersamaan. Di sisi lain, Jabala dan Gregory Jenderal Romawi melakukan banyak negosiasi dengan kaum Muslim, tetapi tidak menemukan kesepakatan hingga 3 bulan berikutnya, sedangkan bala bantuan yang dikirim oleh Umar mulai berdatangan. Khawatir akan kehilangan keunggulan jumlah, Fahan mengambil tindakan sendiri dan meminta untuk bernegosiasi langsung dengan Khalid. Dalam ucapannya, Jenderal Armenia tersebut merendahkan orang Arab sebagai orang Badui yang miskin dan lapar yang malang. Fahan menawarkan Khalid makanan dan emas agar meninggalkan tanah Bizantium. Tidak suka dengan sikap Fahan yang merendahkan, Khalid menjawab, "Bukan kelaparan yang membawa kami ke sini." Khalid menyerukan kepada Fahan agar memeluk Islam sebagai imbalan atas perdamaian. Ia menambahkan, "Jika kamu menolak, hanya akan ada perang di antara kita dan kamu akan menghadapi seseorang yang mencintai kematian, sebagaimana kamu mencintai kehidupan." Dengan murka, Fahan memberikan peringatan, orang-orang yang lebih kuat dari kalian mencoba merebut tanah kami, tetapi semuanya dapat dikalahkan. Negosiasi pun selesai. Fahan menempatkan kamp utama Bizantium di dekat Al-Yakusa, tempat salah satu kamp utama Romawi di jalan yang menghubungkan Mesir dan Suriah. Ia mengamankan garis pertahanannya ke jurang di selatan dan mengatur pasukannya di sepanjang Sungai Alan yang membentang hingga kota Jabiah di utara. Di sayap kirinya, ia menempatkan infanteri Slavia yang diperintahkan oleh Kanatir, seorang pangeran Slavia. Di tengah, Jabala memimpin kontingen Ghassanid, sementara Derjan memimpin pasukan Armenia. Gregory memimpin infanteri Yunani yang berpengalaman di sayap kanan. Dikatakan bahwa legiun Romawi terakhir, yang bernama Legiun ke-5 Makedonia, berada di bawah komandonya. Pemanah tercampur dengan infanteri. Kontingen kavaleri mendukung masing-masing dari 4 divisi infanteri. Tentara Bizantium berjumlah sekitar 40.000 pasukan. Di sisi lain, Khalid merentangkan infanterinya agar sesuai dengan panjang garis Bizantium, dengan sayap kiri berada di ngarai di selatan, sementara sayap kanannya mencapai sekitar kota Nawa. Dia menempatkan Amr sebagai pemimpin sayap kanan, Syurahbil dan Abu Ubaidah di tengah, dan Yazid di sebelah kiri dengan pemanah bercampur dengan infanteri. Kontingen kavaleri diposisikan untuk mendukung infanteri, sementara Khalid mengambil alih komando cadangan kavaleri. Tentara Muslim berjumlah sekitar 25.000 pasukan. Garis pertempuran yang panjang, membentang sekitar 10 km melintasi dataran, akan menguji ketangguhan komandan di kedua sisi. Pada awal tanggal 15 Agustus, kedua pasukan itu saling bertatap muka. Seorang prajurit Arab maju ke depan, menjatuhkan perisainya dan melepas baju besinya, dan berteriak, "Akulah musuh orang Romawi, akulah momok yang dikirimkan kepada kalian. Saya Zahra bin Al-Azwar." Beberapa perwira Bizantium menantang jagoan Muslim tersebut. Dalam hitungan menit, Zarar mengalahkan mereka dalam satu pertarungan. Semakin banyak jawara Muslim yang maju, dan ketika tontonan duel berlanjut, pasukan Bizantium menyaksikan banyak perwira mereka yang gugur. Kemudian, pada siang hari, Fahan memerintahkan pasukannya untuk maju. Dengan memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan, dia memperluas lini depan untuk memaksa Khalid meregangkan infanterinya secara tipis, dan dia berencana untuk menyelidiki garis Muslim untuk mencari titik lemah yang dapat ditembus. Saat tentara Bizantium mendekat, Fahan memerintahkan 1/3 pasukan infanterinya
untuk maju melawan musuh. Pertempuran tidak terlalu intens karena kedua belah pihak saling menguji tekad satu sama lain. Namun demikian, Fahan terkejut dengan tekad pasukan Arab. Dia melihat bahwa jurang yang dalam di selatan akan membatasi manuver dan pergerakan kavaleri, memberikan perlindungan bagi sayap kiri Muslim, sementara medan di utara terbuka, menyebabkan sayap kanan Muslim terekspos. Khalid juga menyadari masalah ini, dan dia memposisikan dirinya sedikit lebih dekat dengan sayap kanan, sehingga dia bisa memperkuatnya dengan cepat jika diperlukan. Saat hari hampir berakhir, Fahan menghentikan serangannya dan memerintahkan pasukannya kembali ke posisi di Sungai Alen. Pada malam itu, kedua komandan memikirkan langkah selanjutnya. Khalid menyadari bahwa serangan frontal melawan musuh yang lebih lengkap dan lebih banyak jumlahnya akan berbahaya, terutama jika didukung oleh kontingen kavaleri berat Bizantium. Sementara itu, Fahan siap menyerang dan menghancurkan umat Islam. Keesokan paginya, komandan Bizantium mengerahkan seluruh pasukannya ke depan. Dia bermaksud untuk mengejutkan umat Islam yang tidak siap saat salat subuh. Namun, Khalid telah menduga hal ini. Pada malam sebelumnya, dia memerintahkan pembangunan pos terdepan di depan barisannya untuk mencegah serangan mendadak. Meskipun kehilangan unsur kejutan, Fahan tetap percaya diri pada para veteran yang telah dilatihnya. Komandan Bizantium berencana untuk memberikan tekanan terus-menerus kepada pusat Muslim untuk menyibukkan sebanyak mungkin pasukan Khalid sambil memfokuskan dorongan utama serangannya di sisi sayap, di mana dia berharap untuk mengalahkan dan mengusir musuh dari lapangan pertempuran dengan keunggulan jumlah pasukannya. Ketika kedua pasukan itu bertempur, pasukan tengah Khalid berhasil bertahan dan menghentikan gerak maju Bizantium. Namun, situasi berbeda bagi pasukan Muslim di sisi sayap. Kanatir menyerang sayap kanan Muslim dengan kuat. Infanteri Muslim yang jumlahnya lebih sedikit berjuang dengan gigih, tetapi mereka terpaksa mundur karena banyaknya pasukan Bizantium. Tidak tinggal diam, Amr bin Ash memerintahkan kavalerinya untuk memeriksa pergerakan Bizantium dan mengulur waktu bagi infanterinya. Serangan balik kavaleri Amr mampu memperlambat serangan Bizantium, tetapi Kanatir terus mendorong pasukan Muslim mundur hingga ke kamp mereka. Perempuan dari kamp bahkan ikut berpartisipasi dalam pertempuran. Beberapa dari mereka melibatkan diri secara langsung. Mereka juga menempatkan unta-unta di sekitar kamp untuk memberikan perlindungan tambahan. Pasukan Bizantium mulai putus asa karena tidak dapat mengusir pejuang Muslim yang gigih. Kavaleri berat Kanatir juga berhenti saat kuda mereka menolak untuk merespons perintah pengendaranya disebabkan oleh bau unta yang sensitif. Dalam jarak dekat, kaki dan perut kuda Bizantium yang terlindungi lapis baja sekarang terbuka. Banyak pengendara lapis baja berat ditarik turun dari kuda mereka. Kanatir tidak dapat bertahan untuk serangan yang lebih lama. Dengan patahnya serangan Bizantium terhadap sayap kanan Muslim, Khalid memanfaatkan momen ini dan mengambil keuntungan dari formasi yang terbuka antara pasukan Kanatir dan pusat Bizantium. Dia memerintahkan Amr untuk mengirim resimen kavaleri dan menyerang sisi Kanatir dari utara. Dengan dukungan kavaleri yang datang, Amr memerintahkan serangan secara serentak. Serangan tiga arah tersebut memaksa Kanatir untuk mundur dari posisinya yang maju dan kembali ke garis utama Bizantium. Dengan melakukan manuver yang tepat waktu, Khalid berhasil memukul mundur pasukan Bizantium meskipun jumlahnya lebih sedikit. Jika bukan karena kemunduran disiplin infanteri Slavia yang berpengalaman di sayap Bizantium, mungkin sayap tersebut akan runtuh sepenuhnya. Namun situasi sayap kiri pasukan Muslim jauh lebih serius. Dengan sebagian besar unit pasukan Khalid berada di sayap kanan, posisi Yazid terpojok. Kavaleri Bizantium berhasil menembus barisan dan mendorong mereka ke arah perkemahan Muslim. Infanteri Gregory perlahan maju karena pasukan infanteri Yazid yang sedikit tidak dapat menghentikan mereka. Saat mereka kembali ke perkemahan, pasukan Yazid disambut dengan hinaan dan lemparan batu
Dari para wanita Arab yang berani, mereka mendesak untuk tidak membiarkan musuh menang. Beberapa wanita bahkan bergabung dalam mempertahankan kamp. Meskipun demikian, Yazid akhirnya berhasil menstabilkan posisinya di dekat perkemahan dan berhasil menahan serangan Bizantium untuk sementara waktu. Di sisi lain, Khalid beradaptasi dengan cepat. Dia menunjukkan kemampuannya sekali lagi. Dengan sayap kanan yang stabil, dia berlari melintasi medan perang untuk membantu Yazid yang sedang berjuang di sayap kiri. Dia memutuskan untuk melepaskan kontingen kavaleri yang dipimpin oleh Darar Ibn al-Azwar dan menyuruhnya untuk mengelilingi pusat pasukan Bizantium. Keputusan ini terbukti penting. Saat Darar menyerang pusat pasukan Bizantium, dia berhasil memperkuat posisi Yazid, mencegah bala bantuan dari Gregory untuk mendukung serangan mereka terhadap sayap kiri pasukan Muslim. Yang lebih penting, manuver ini memberikan kesan kepada tentara Yunani bahwa mereka benar-benar terkepung dan merusak moral mereka. Lebih jauh di sayap kiri, Khalid datang membantu Yazid dan berhasil mengalahkan divisi Gregory. Pasukan Yunani menyerah di bawah tekanan tersebut. Mereka menderita kerugian yang signifikan. Sementara itu, selama pertempuran di tengah, pasukan Darar berhasil membunuh komandan Bizantium Derjan yang berperang bersama pasukannya di garis depan. Saat senja menjelang, kedua pasukan yang kelelahan sepakat untuk menghentikan pertempuran pada hari itu. Kehilangan salah satu komandan utama merupakan pukulan besar bagi Fahan, dan kecepatan serangan balik dari Khalid menunjukkan kelemahan dalam rencananya, sehingga memaksa Fahan untuk mengubah strategi. Pertempuran dilanjutkan dengan pasukan Bizantium kembali maju ke garis depan Muslim. Kali ini, Fahan fokus terutama pada sayap kanan Khalid, di mana pasukan kavaleri berat Bizantium dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan. Pertarungan sengit terjadi karena pasukan kavaleri berat Bizantium berhasil mengalahkan pasukan ringan Arab. Divisi Amr mundur, diikuti oleh Shurahbil. Saat sayap Jabala perlahan terbuka, Khalid secara langsung mengambil tindakan pada saat yang kritis tersebut dengan menyerbu ke dalam celah menuju sayap Ghazanid. Akhirnya, Amr berhasil mengumpulkan pasukannya dan kembali terlibat dalam pertempuran. Shurahbil juga melakukan reorganisasi setelah mengalami beberapa kekalahan dan terus melancarkan serangan. Pertempuran tersebut berkembang menjadi pertumpahan darah ketika pasukan Ghazanid yang terkepung menerima pukulan berat dan mundur dalam kekacauan. Melihat Jabala mundur, Kanatir juga menarik mundur pasukannya dengan disiplin. Serangan Khalid yang tepat waktu kembali menghentikan pasukan Bizantium dan menyelamatkan kaum muslimin. Pada hari berikutnya, Fahan mempertahankan rencana pertempuran yang sama. Kanatir memimpin pasukan Slavia melawan pasukan Amr bin Ash. Sedangkan divisi Ghazanid sekarang dipimpin oleh Fahan, mengingat di hari sebelumnya Jabala telah gugur. Tidak lama setelah mereka berhadapan dengan serangan Bizantium, umat Islam mengalami tekanan yang besar. Kavaleri ringan Arab menghadapi kesulitan dalam menahan dorongan kavaleri berat kekaisaran. Di sisi lain, Fahan memerintahkan pasukan Armenia dan Yunani untuk maju dengan lebih lambat. Khalid sekarang khawatir akan serangan total Bizantium di seluruh garis pertahanan. Mengingat kerugian yang terjadi pada hari sebelumnya, dia tidak memiliki jumlah pasukan yang cukup untuk memukul mundur serangan umum pasukan kekaisaran tersebut. Selain itu, cadangan kavalerinya tidak akan mampu memperkuat kedua sisi pertahanan secara bersamaan. Untuk menghindari kehancuran, Khalid mengutus Abu Ubaidah dan Yazid maju dengan tujuan untuk menghentikan gerak maju pasukan Fahan dan mengulur waktu bagi pasukannya di sebelah kanan. Ia kemudian dengan cepat bergerak menuju celah yang terbuka antara Shurahbil dan Amr, karena garis pertahanan mereka mulai melemah. Sementara itu, kelompok kiri pasukan Muslim berhasil menahan serangan awal dari Bizantium. Namun, Fahan memperkuat serangannya dengan menerjunkan pemanah kuda, menyebabkan pasukan Arab terkena rentetan anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Hal tersebut menyebabkan kerugian besar bagi divisi Abu Ubaidah dan Yazid, sehingga peristiwa itu dikenal sebagai Hari Mata Hilang.
karena banyak dari kaum muslim yang terkena anak panah pada mata mereka. Tidak mampu bertahan dari hujan panah tersebut, kelompok kiri muslim terpaksa mundur untuk keluar dari jangkauan pemanah Bizantium. Di sisi lain medan perang, Amr berhasil menghentikan serangan maju dari pasukan Kanatir, sementara Khalid memperkuat barisan Syurahbil dan menekan divisi Jabala. Pasukan Ghassanid bertempur dengan gigih, tetapi setelah mengalami kerugian yang signifikan, mereka akhirnya menyerah. Dan kini Khalid lebih fokus pada sisi kanan medan perang. Namun, ketakutan terburuk Khalid menjadi kenyataan saat Gregory memerintahkan serangan umum divisi Bizantium. Gregory merasa bahwa bangsa Arab tertekan oleh kerugian akibat serangan panah Bizantium. Divisi Yazid yang terluka parah akhirnya menyerah, sementara Abu Ubaidah hampir tidak mampu menahan serangan dari pasukan Armenia Fahan. Dalam situasi yang sulit, wanita Arab dari Kam mengambil senjata dan bergabung dalam pertempuran. Keputusasaan mereka memberi inspirasi bagi pasukan Muslim untuk terus bertahan dan melawan dengan gigih dari serangan Bizantium. Sementara itu, di sisi kanan medan perang, pasukan Bizantium akhirnya mundur setelah beberapa jam pertempuran yang melelahkan, dan barisan pasukan Fahan yang lain segera mengikutinya. Pertempuran dalam 4 hari terakhir sangat menghancurkan bagi pasukan Muslim, terutama di sayap kiri. Namun dengan luar biasa, mereka berhasil bertahan dari serangan Bizantium. Pagi berikutnya, Fahan tiba-tiba mengirim utusan untuk menawarkan gencatan senjata. Para komandan Arab mengadakan pertemuan mendadak untuk mengadakan diskusi. Beberapa pendapat muncul, ada yang mengusulkan menerima gencatan senjata, melihatnya sebagai kemenangan setelah berperang di wilayah musuh yang jauh lebih besar. Sementara yang lain berpendapat bahwa para prajurit mereka lelah, terluka, dan kalah jumlah lalu pergi dan kembali berperang di lain waktu. Khalid mendengarkan pendapat rekan-rekannya. Lalu dia berdiri dan berkata, 4 hari terakhir telah menguji tekad kita. Sekarang bukan waktunya untuk menyerah. Sekaranglah waktunya untuk mengambil keputusan. Ia berpendapat bahwa strateginya selama ini adalah bersikap defensif, melelahkan musuh, dan kemudian melakukan serangan balik. Khalid merasa bahwa pasukan Bizantium telah kehilangan semangat, dan Fahan sedang mencoba mengulur waktu untuk membangkitkan kembali moral pasukannya. Sekaranglah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Tidak akan ada gencatan senjata. Pada malam hari, Khalid melakukan inspeksi terhadap pasukannya. Para prajurit yang terluka bersandar satu sama lain. Tetapi meskipun mereka menghadapi rintangan yang begitu besar, semangat mereka tidak pernah goyah. Dengan tekad untuk menyerang, Khalid mengirim Daraa dengan 500 kavaleri bermanuver lebar untuk merebut jembatan utama yang melintasi Ngarai Rakat, yang berfungsi sebagai jalur komunikasi utama antara tentara Bizantium dan kamp mereka. Saat matahari terbit keesokan harinya, dari barisan Bizantium muncul sesosok berbadan besar dengan kuda perangnya menuju tengah medan perang. Itu adalah Gregory, komandan sayap kanan Bizantium yang terkenal sebagai petarung yang tangguh. Abu Ubaidah pergi menjawab tantangan itu. Sebagai komandan strategis keseluruhan pasukan Arab di Suriah, sebelum berangkat, dia berkata kepada Khalid, "Jika saya tidak kembali, Anda harus melanjutkan komando tentara setelah pertempuran, sampai Khalifah memutuskan perintah selanjutnya." Dan dengan itu, Abu Ubaidah yang tinggi, sosok ramping berusia 50-an, pergi melawan Gregory. Keduanya bertemu di tengah medan pertempuran, dan keduanya ahli dalam pertarungan tunggal. Mereka saling mengitari satu sama lain, saling bertukar serangan selama beberapa menit, sementara kedua pasukan melihat dengan cemas. Kemudian, Gregory berlari kembali ke barisannya. Ini adalah sebuah trik yang dirancang untuk mengelabui Abu Ubaidah agar menurunkan kewaspadaannya. Saat jenderal Arab itu mengejarnya, dalam sekejap mata, Gregory membalikkan serangannya. Abu Ubaidah merunduk untuk menghindari serangan itu, dan dengan pedangnya menyerang leher jenderal Yunani tersebut. Gregory menjatuhkan pedangnya dan jatuh dari kudanya. Beberapa saat kemudian, Khalid memerintahkan barisan Muslim maju. Setelah menghabiskan sebagian besar malam untuk mengatur ulang pasukannya,
Khalid meninggalkan pasukan kavaleri di belakang divisi infanteri, menyebarkan formasi mereka agar tampak di hadapan Bizantium seolah-olah di posisi tentara Arab tetap sama seperti hari sebelumnya. Dan dia menyembunyikan semua kavaleri yang tersisa di dataran dangkal yang tidak terlihat. Barisan Bizantium terkejut melihat pasukan Muslim melancarkan serangan walaupun mereka telah mengalami kerugian yang besar. Saat bentrokan terjadi di tengah medan perang, pasukan Arab menyerang dengan penuh percaya diri. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk memukul mundur pasukan musuh, meskipun mereka kalah jumlah. Di sisi lain, Fahan berhasil memperlambat serangan pasukan Muslim. Dan setelahnya Khalid menjalankan taktik jebakannya. Dari medan yang landai, 8.000 pengendara kuda berlari maju. Dengan menghimpun sebagian besar kavalerinya, Khalid bertujuan untuk mengepung sayap kiri Bizantium. Dia menyadari bahwa kecepatan serangan akan sangat penting, sehingga dia memerintahkan prajuritnya untuk bergerak dengan cepat dan tanpa ragu. Kecepatan akan menentukan hasil pertempuran. Sambil memimpin pasukannya di tengah medan perang, Fahan melirik ke arah kiri dan melihat sesuatu yang mengerikan. Awan debu berterbangan karena kavaleri Khalid. Fahan segera mengirim kavalerinya untuk melindungi sayapnya, menyadari bahwa komandan Muslim telah melakukan pengalihan. Dengan kecepatan penuh, Khalid memutari barisan Amr dan mulai mengepung divisi Slavia Kanatir. Para pengendara kuda Arab lainnya mengikuti jenderal mereka saat dia membimbing mereka mengelilingi barisan Bizantium. Di sisi kirinya, Khalid melihat pertempuran sengit yang sedang berkecamuk di tengah medan perang saat ia mendorong kudanya maju dengan cepat. Pasukan Muslim terus menekan barisan Kanatir dan Jabala yang semakin lemah saat mereka berusaha melawan serangan kavaleri Arab. Ketika kavaleri Muslim menyerang pasukan Bizantium, Khalid dengan lihai menusuk seorang prajurit musuh dan mematahkan tombaknya menjadi dua. Dengan pedangnya yang terhunus, dia menyerang siapapun yang mengenakan baju merah. Para kuda terus bermanuver, menyebabkan kehancuran di kalangan infanteri Bizantium. Jabala dan pasukan Ghassanid mundur dan melarikan diri. Namun, kepanikan melanda ketika menyadari bahwa rute melarikan diri mereka, yaitu jembatan yang melintasi Rukan, telah diblokir. Pasukan Jabala berpencar, berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Sementara Kanatir berjuang dengan keberanian yang tak henti, tetapi divisi Slavia itu telah terkepung dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Seluruh garis pertahanan Bizantium mulai runtuh karena terkejut dengan manuver cepat yang dilakukan oleh Khalid. Kavaleri berat Bizantium berusaha untuk menahan serangan. Tekanan semakin kuat ketika pasukan Fahan terdorong ke tebing. Jenderal Armenia itu terus memberikan arahan. Namun beberapa unit Bizantium berada dalam kekacauan. Mereka tidak mampu mengatasi pergerakan cepat kavaleri ringan Arab, sehingga para kavaleri berat Bizantium diserang dari segala arah. Dalam keadaan tanpa harapan, mereka melarikan diri, meninggalkan infanteri untuk menghadapi takdir mereka. Khalid menenangkan kudanya, memejamkan matanya, dan mengucapkan doa syukur. Meskipun tidak terlihat secara langsung, dia tahu bahwa pertempuran telah dimenangkan. Pasukan Fahan terjepit di tebing curam ngarai Rukat dan Yarmuk. Dan dalam beberapa jam berikutnya, pasukan Bizantium dikalahkan secara sistematis. Dalam keputusasaan mereka, ratusan, bahkan ribuan tentara kekaisaran melompat ke bawah ngarai untuk menghindari pasukan Khalid. Dalam pertempuran tersebut, tentara Muslim meraih kemenangan yang akan mengubah jalan sejarah selamanya. Pertempuran Yarmuk dianggap sebagai pertempuran paling penting dalam sejarah dunia. Kekaisaran besar yang terdiri dari prajurit yang sangat terlatih dan disiplin dapat dikalahkan. Mereka mengira akan dengan mudah mengalahkan pasukan Arab yang berasal dari padang pasir. Namun mereka berhadapan dengan Khalid bin Walid, salah seorang jenderal militer terhebat di zamannya. Dalam waktu beberapa tahun, Khalid berhasil mengorganisir kekuatan Arab menjadi pasukan yang mampu menaklukkan kekaisaran besar. Pada tanggal 20 Agustus tahun 636 di Yarmuk, setelah 6 hari yang melelahkan, hanya satu sisi yang masih berdiri. Dalam peristiwa ini, Islam muncul sebagai kekuatan besar yang akan berada di panggung dunia.